Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril mushibi bin nisyani binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Terima kasih sudah diundang untuk membawakan kajian tentang tema zakat. Pertama saya ingin antar kajian ini bahwa seluruh ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya zakat, haji, sholat, puasa, itu target utamanya, tujuan utamanya adalah tazkiyatul qulub. Itu tujuan utamanya. Bagaimana hati itu menjadi bersih. Pertanyaannya begini, mengapa itu yang jadi sasaran? Itu kan seperti itu. Mengapa itu yang jadi sasaran? Karena tujuan hidup itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu hanya bisa hadir, wadahnya adalah hati, dan hati yang bersih itulah yang melahirkan kebahagiaan. Rumi pernah berkata seperti ini dalam syairnya, aku sudah berusaha tentang hati dengan ribuan cara, tapi aku tidak mampu membahagiakannya kecuali bertemu dengan Engkau Tuhan. Itu Rumi sampai mengatakan begitu ya. Jadi Rumi mengatakan, saya sudah berusaha keras dengan ribuan cara tentang hati saya, tapi tidak ada yang bisa membahagiakan hati saya kecuali pertemuanmu denganmu Tuhan. Nah, apa yang ingin Rumi katakan? Rumi itu ingin katakan seperti ini. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Tapi hati yang bisa membahagiakan adalah hati yang di situ ada Allah. Nah, jangan bayangkan Allah fisik yang masuk, tidak. Tapi di situ ada sifatnya Allah, ada asma'nya Allah di situ, ada kesadaran ketuhanan yang setiap saat hadir di situ. Kalau itu sudah dimiliki oleh seorang hamba, insya Allah apapun tantangan kehidupan itu ujungnya hanya satu, kebahagiaan. Karena itu seluruh ibadah yang disyariatkan Allah, target utamanya adalah menyiapkan wadah untuk, yaitu wadah itu adalah hati tadi itu yang suci, supaya hati yang suci itu menjadi tempatnya Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak ada di atas dunia ini yang bisa menampung Allah kecuali qalbul mu'min, kecuali hatinya orang yang beriman. Tidak ada yang bisa menampung Tuhan kecuali hatinya orang yang beriman. Jadi hati itu tempat tanda petik Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan zatnya, kita tidak bicara zat, karena zat itu tidak bisa dibicarakan. Yang kita bicarakan itu adalah sifat, asma, dan perbuatan. Jadi tempatnya, wadahnya adalah hati. Itulah sebabnya seluruh ibadah untuk membentuk wadah ini, termasuk zakat. Makanya kata zakat itu seakar dengan kata tazkiyah. Satu akar itu. Tazkiyah itu gerakan pensucian diri. Nah itu tazkiyah itu semacam gerakan spiritual untuk mensucikan hati. Itu mensucikan hati. Salah satu bentuk gerakan pensucian itu adalah zakat.
Jadi zakat itu sarana bukan tujuan. Jadi zakat itu sarana bukan tujuan. Salat juga sarana bukan tujuan. Puasa juga sarana bukan tujuan. Haji pun sarana bukan tujuan. Jadi bisa saja orang berkali-kali zakat, salat, berhaji, tapi tidak pernah sampai di tujuan. Dia tinggal di sarana. Nah, itu persoalannya. Jadi dia tinggal di sarana. Orang yang tinggal di sarana, dia akan merasa cukup ketika dia sudah menunaikan sarana itu. Ya kan begitu. Dia tidak lagi bertanya, apa saya sudah sampai atau belum. Nah, ini kesalahan mindset dalam beribadah. Apa buktinya? Quran itu bilang begini, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Di sini yang dimaksud itu takwal qulub, hati yang penuh dengan ketakwaan. Itu tujuan. Jadi salat, puasa, zakat sarana bukan tujuan, sarana. Banyak orang tidak sampai berhenti di sarana. Nah, itu satu. Jadi dalam konteks ini Rumi juga berkata, ini perlu sekali direnungkan ini kata Rumi. Dia bilang begini, Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Tuhan yang engkau sembah. Jadi Tuhan yang engkau sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang engkau jauhi di luar Ramadan. Ya kan? Jadi Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang sama yang selama ini kita jauhi di luar Ramadan, di sebelum Ramadan. Lantas Rumi berkata, lalu mengapa penyikapanmu berbeda? Lalu mengapa penyikapanmu berbeda? Kalau saya kembangkan, saya bisa mengatakan seperti ini. Quran yang engkau baca, yang engkau hatamkan berulang-ulang di bulan Ramadan adalah Quran yang sama yang kau abaikan, yang kau jauhi, yang kau marginalkan, yang kau taruh di belakang punggungmu di luar Ramadan. Lalu mengapa penyikapan kita berbeda? Itu pertanyaannya Rumi. Dalam sekali ini pertanyaan. Apa yang dikatakan Rumi itu sejalan dengan apa yang Nabi katakan. Nabi bilang pernah begini, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa atas umatku. Apa ciri masa itu? Ciri masa itu tiga. Yang pertama, la ya'rifunal ulama'ah illa bisawbin hasanin. Ulama itu tidak lagi dikenal oleh umat kecuali hanya satu indikatornya. Ulama itu adalah pakaian keulamaannya. Tapi isi kepalanya, hatinya, amalnya enggak. Saya kira beda dengan ulama-ulama dulu. Ya. Ulama dulu itu kenapa dita? Belum berbicara, terpantul itu kita dengan Tuhan. Kau mak bicara paling kalau dia sudah mulai bicara, bertambah ilmu ma'rifat kita. Kalau dia sudah berbuat, mengerang akhirat. Nah itu ulama dulu itu. Makanya Nabi mengatakan, ciri Nabi pernah ditanya, ayyu julasaina khair, teman duduk kita yang mana yang terbaik gitu. Kata Nabi, ditanya Nabi. Kata Nabi, man zakkarakumullah, siapa yang mengingatkanmu kepada Allah, ru'yatuhu,
Ketika engkau melihatnya, dia mengingatkanmu kepada Allah. Yang kedua, man zada ilmakum mantikuhu, ilmumu bertambah tentang keagungan dan kebesaran Tuhan kalau dia sudah mulai berbicara. Dan yang ketiga, zakkarakumul akhirata amaluhu, perbuatannya mengantarmu mengingat akhirat. Ini 3 ciri ini susah disapai ya. Susah disapa. Susah sekali. Tapi kita harus cari. Apa yang saya ingin katakan, kita ini mesti cari tugas paling penting kita ini dalam hidup itu, cari guru spiritual. Cari guru spiritual. Cari guru spiritual. Jangan sampai tidak dapat guru spiritual sebelum mati, gitu ya. Mesti harus cari guru spiritual. Nah. Jadi kembali lagi bahwa target pencapaian tertinggi di bulan Ramadan, di dalam hidup ini secara spiritual adalah menyiapkan wadah. Menyiapkan wadah. Wadah itu adalah hati tadi, supaya dia bisa suci. Nah, saya bisa mengatakan 1 Ramadan sampai 19 Ramadan hari ini, itu sebenarnya kita harus bertanya pada diri kita. Apakah salat malamku, puasaku, zikirku, doaku, qiyamul lailku, sedekahku itu sudah mensucikan kalbuku? Apa dia sudah melahirkan hati yang siap untuk menerima sesuatu yang menjadi rahasia utama di bulan Ramadan. Sesuatu yang menjadi rahasia utama di bulan Ramadan itu di mana? Di 10 terakhir. Di 10 terakhir. Ya. Di 10 terakhir. Saya kembali lagi ke perkataan Nabi. Ciri kedua zaman itu, dia bilang, la ya'rifuna al-Qur'ana illa bisautin hasanin. Mereka tidak mengerti isinya Quran. Dia berinteraksi dengan Al-Quran sebatas keindahan bacaan pembacanya. Jadi kita itu berinteraksi dengan Quran sebatas indahnya bacaannya. Jadi Quran itu kayak objek nyanyian gitu ya. Saya termasuk orang yang suka ikut Indonesian Idol, American Idol, saya suka sekali. Dan ketika saya dalam kondisi tertentu, biasa juga merinding nih. Lalu saya bertanya, kenapa kalau suara penyanyi ini membuat hatiku merinding, tapi suara Quran itu tidak membuat hatiku merinding? Nah, itu. Bahkan saya pernah bikin puisi terkait dengan nyanyiannya Chrisye yang hanya dia 1 kali nyanyikan selama hidupnya. Tidak bisa lagi dia nyanyikan setelah itu. Jadi dia hanya 1 kali menyanyikan. Kenapa? Dia menangis, tidak bisa diselesaikan lagu itu. Dan lagu itu terinspirasi dari surah Al-Yasin, surah Yasin itu. Di situ Chrisye, ketika tangan dan kakimu itu lagu Chrisye itu sangat luar biasa. Berbicara itu terinspirasi. Jadi kira-kira ada 3 bulan Taufik Ismail ingin menulis, minta Chrisye bikin lirik lagu itu. 3 bulan dia mencari, tidak dapat inspirasi. Kira-kira tinggal 1 minggu Taufik Ismail baca surah Yasin, tiba-tiba lahir inspirasi itu dari ayat surah Yasin itu. Maka dibuatlah. Ternyata Chrisye tidak bisa selesaikan lagu itu sampai di studio sekalipun. Tidak bisa diselesaikan. Dan dia hanya selesaikan 1 kali, setelah itu tidak bisa lagi dia ulang di studio. Karena tidak mampu. Nah, kata istrinya, sejak itu Chrisye tidak pernah lagi meninggalkan salatnya. Tak pernah. Sejak itu Chrisye perhatian terhadap salatnya itu. Jadi inspirasi yang bisa membuat hati itu menjadi terkait dengan Tuhan itu karena orang mengerti isi Qur'annya, bukan orang karena keindahan pembacanya. Nah,
Ada kan acara di TV itu yang di luar negeri itu, di Arab itu, kalau ada Indonesia sering ikut di situ ngaji, kemudian mereka semua tahib itu kan, Indonesia jago sekali ngaji di situ, selalu juara lagu-lagunya gitu. Dan semua ulama-ulama di situ, saya hanya berpikir sampai sebatas itu sajakah Quran ini Tuhan turunkan untuk kemudian hanya dilakukan dan sebenarnya dan seterusnya. Itu pertanyaan besar. Maka Nabi bilang, la ya'rifunal Qur'an, mereka tidak mengenal Qur'annya, tidak mengetahui isi Qur'annya kecuali sebatas suaranya, pembaca. Yang ketiga Nabi bilang begini, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Umat Islam itu tidak menyembah Tuhan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ya kan? Nyata kan? Di Ramadan awal 10 ramai masjidnya, ya toh? Tapi 10 kedua, 10 ketiga sama sebelumnya dan sesudahnya. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi loh. Menurut saya 3 ciri yang saya sebutkan tadi itu adalah gambaran bagaimana kualitas terendah dari kualitas spiritual umat Islam. Apa buktinya bahwa dia terendah? Nabi lanjutkan, idza kana kadzalik, kalau itu sudah terjadi, kata Nabi, sallallahu alaihim sultanan la ilmalah la hilmalah la rahimalah. Maka umat Islam itu akan dikuasakan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah. Artinya dikasih penguasa. Penguasa yang bagaimana? Yang bodoh, yang tidak punya kasih sayang, yang tidak punya kebaikan. Jadi sebenarnya kondisi sosial masyarakat kita yang kacau balau ini itu bukan karena faktor apa. Itu isyarat bahwa kita punya kualitas spiritual itu sangat rendah. Itu. Kualitas spiritual kita itu sangat rendah. Nah, itu. Contoh dalam konteks zakat. Ini yang jarang dipahami menurut saya, ya, terlupakan. Sebenarnya zakat itu dihadirkan Tuhan. Tujuan utamanya secara sosial supaya tidak ada orang miskin. Itu tujuan utamanya secara sosial, supaya tidak ada orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin di dunia ini dan orang lapar di dunia ini, yang berdosa itu adalah orang kaya. Iya, yang berdosa itu orang kaya. Karena kalau zakat ini ditegakkan, tidak ada orang miskin. Tidak ada, Pak. Kenapa masih banyak orang miskin butuh kere dan sebagainya? Karena zakat tidak jalan. Zakat tidak jalan. Tuhan ingin mengatakan, yang saya pahami Tuhan ingin mengatakan, ku kasih kau kekayaan, tugasmu hidupi orang miskin. Nah itu. Itu sebenarnya. Jadi ketika kita dikasih kekayaan oleh Tuhan, hidupi orang miskin, itu pertama yang harus muncul. Bukan menikmati kekayaan. Bukan menikmati kekayaan. Hidupi itu orang yang tidak punya. Maka salah satu doa di bulan Ramadan itu yang harus dibaca setiap kita selesai salat itu indah sekali begini. Saya bukakan doanya supaya jelas. Ini selalu dibaca ketika orang salat fardu. Jadi mesti dibaca ketika orang salat fardu di bulan Ramadan. Setiap selesai salat fardu. Doanya begini. Allahumma ya Allah adhil ala ahlil kuburis sururah. Masukkanlah kepada ahli kubur itu kebahagiaan. Nah. Jadi yang kita doakan di bulan Ramadan bukan saja yang hidup, enggak. Keluarga kita yang sudah wafat pun kita mesti doakan. Nah, isi doanya untuk mereka yang wafat apa? Adhilil sururah, masukkan ya Allah kebahagiaan kepada ahli kubur itu. Bagaimana caranya membahagiakan mereka? Memberilah atas nama mereka. Berdoalah atas nama mereka, mohonkan ampun atas nama mereka. Itu yang harus dilakukan. Jadi keterhubungan kita dengan orang-orang yang sudah wafat lebih dahuluan dari keluarga kita itu mesti kuat di bulan Ramadan. Nah, itu mesti
kuat di bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, Nabi bilang begini, doanya diajarkan begini. Allahumma agni kulla fakir. Ya Allah, kayakan, cukupkanlah setiap orang yang fakir. Nah, jadi tugasnya orang kaya itu memenuhi kebutuhannya orang fakir miskin gitu loh. Dia minta sama Allah, ya Allah cukupi itu orang yang fakir. Kalau dia minta seperti itu, dia wajibkan dirinya untuk memberi orang yang miskin. Buktikan doamu dengan memberi. Jangan pernah bilang tugasnya Allah itu. Jangan pernah bilang itu. Jangan pernah bilang itu. Tugasnya Allah itu. Jangan pernah bilang itu. Nah, lalu dia bilang begini lagi. Apa dia bilang? Allahumma asbi kulla ja'i. Ya Allah, bikin kenyang setiap yang lapar. Lalu dia bilang, uksu kulla guryan, kasih pakaian orang yang tidak berpakaian. Lalu dia bilang, Allahumma abdi dayna kulla madin. Ya Allah, bayarkan utangnya orang-orang yang berutang. Nah, itu luar biasa doanya Nabi yang diajarkan itu. Dan itu tidak nyata dalam kehidupan umat Islam selama bulan Ramadan. Tidak nyata itu. Tidak nyata. Tidak nyata. Jadi persoalan orang miskin, orang tidak berpakaian, orang tidak punya, orang yang butuh selesai di bulan Ramadan. Selesai di bulan Ramadan. Kalau semangat doa ini nyata, hidup, selesai, tidak ada. Nah, ini salah satu rahasia Ramadan. Nah, jadi zakat itu mesti terfungsi di situ, harus berfungsi di situ. Kalau mau dipikir, kalau Bapak punya uang 10.000, zakatnya 2,5%, berapa? Berapa yang Bapak kasih keluarin? 10.000 dari 2,5%. 250. Masih lebih banyak yang tinggal dibanding yang keluar. Tapi kenapa orang sulit sekali mengeluarkan itu? Kenapa? Kenapa sulit sekali mengeluarkan itu? Padahal lebih banyak. Dan ketika itu keluar, bukan hilang, bukan lenyap. Dia bertambah dan bertumbuh. Karena zakat itu artinya bertambah dan bertumbuh. Maka tidak ada orang yang mengeluarkan zakat itu menjadi kemudian miskin. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun misalnya terjadi orang mengeluarkan zakat itu kemudian menjadi miskin. Contohnya, tapi kan ini bukan zakat saja dikeluarkan. Contohnya, istrinya Nabi, Khadijah Al-Kubra. Itu Khadijah Al-Kubra, di 2/3 kekayaan Arab itu milik dia. 2/3 loh. Hanya 1/3 yang dibagikan oleh Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Hanya 1/3. Khadijah itu miliki 2/3 kekayaannya. Tapi di akhir hayatnya Khadijah, dia hanya memiliki satu baju daster 80 tambalan. Capu. Jadi kalau yang sampai kepada kita bilang, misalnya tanpa mengecilkan sahabat Nabi bilang, Abu Bakar sudah mengeluarkan seluruhnya. Tidak sebanyak Khadijah. Khadijah itu 2/3 kekayaannya capuk mana. Nah, sampai-sampai waktu dia mau meninggal, dia bilang sama Fatimah, ya Fatimah, mintakan serbannya ayahmu yang diterima pakai wahyu untuk saya jadikan kain kapan. Karena kalau pakaianku ini saya tarik menutupi kepalaku, kelihatan kakiku. Kalau saya tarik menutupi kakiku, kelihatan kepalaku. Saking miskinnya, habis semua untuk Islam. Lalu yang menarik adalah ketika itu minta langsung turun Jibril. Turun Jibril membawa 5 kain kapan. Kain kapannya Khadijah, kain kapannya Nabi, kain kapannya Hasan, Imam Hasan, kain kapannya Ali, kain kapannya Fatimah. Satu tidak dikasih kain kapan, yakni Husain, Imam Husain, saudaranya Imam Hasan. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kenapa tidak ada Husain kain kapannya?
Kata Jibril, karena Husain tidak butuh kain kafan, dia akan mati di Karbala. Itu. Jadi sudah diprediksi dia akan mati di Karbala dan dia tidak butuh kain kafan. Itu bagaimana keterhubungan keluarga ini dengan Allah. Ini. Itu yang harus dibangun. Itu yang harus dibangun. Nah, sekali lagi, itu yang harus dibangun. Saya kemudian, jadi yang harus terbangun adalah bagaimana hati ini betul-betul luas, lapang gitu. Kalau hati sudah lapang, nah itu tidak dihitung berapa yang kita kasih keluar, tidak akan dihitung itu. Kalau hati orang sudah lapang, tidak akan pernah dia hitung berapa dia kasih keluar, tidak akan gitu ya. Enggak. Jangankan harta, sampai pahala pun dia bagikan. Nih, sampai pahala pun dia bagikan. Jangankan harta ya, sampai pahalanya pun dia zakatkan. Ini namanya zakat tarekat. Salah satu makna zakat tarekat itu. Jadi saya ingin membacakan satu pernyataannya Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu bilang begini. Rabi'ah Adawiyah bilang ini. Dia pernah berdoa, "Ya Allah, semua jatah duniaku berikan kepada orang kafir." Aduh. Jatah dunianya berikan kepada siapa? Orang kafir. Jadi ini mengisyaratkan makna dunia itu hanya diperebutkan oleh orang yang kafir. Ini. Orang beriman itu tidak akan pernah berebut dunia, tidak. Karena dunia tidak ada apa-apanya. Bagi orang yang punya keimanan yang benar-benar mukmin gitu. Jangki lagi bertanya, kalau begitu dia perlu kaya. Jangki lagi bertanya seperti itu. Nah, sahabat itu kaya dan miskin tanya urusannya Allah Ta'ala. Kalau saya punya prinsip, kaya itu Tuhan yang tentukan, bukan hasil usaha. Bukan. Nah, sudah memang ditentukan rezeki kita sebelum lahir. Lalu bagaimana ibu bilang, hasil usahaku saya kaya? Tidaklah. Maka kalau saya melihat orang kaya, saya hanya berpikir, ya Allah, Engkau uji dia dengan kekayaan. Saya lihat orang miskin, saya mengatakan Engkau uji dia dengan kemiskinan. Setiap orang yang diuji dengan kekayaan ada jalannya. Ujian kekayaan itu mengantarnya kepada Tuhan. Begitu juga ujian kemiskinan. Itu ada doanya. Itu namanya doa kemenangan. Bunyinya begini. Wa tafaddal 'alal aghniya'i bitawadu'i was-sah. Ya Allah, agungkan, muliakan, utamakan orang-orang kaya itu dengan dua sifat. Sifat apa? At-tawadu, rendah hati, was-sa'ah, suka memberi. Ini yang harus dimiliki orang kaya kalau dia harus mencapai kemuliaan di sisi Allah. Bagaimana dengan orang miskin? Doanya, wa tafaddal 'alal fuqara'i bis-sabri wal qanaah. Ya Allah, muliakanlah orang miskin dengan sifat sabar dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau ini ada pada orang miskin, tidak ada orang miskin meminta. Tidak ada. Orang miskin itu dua, al-miskin as-sa'il wal mahrum. Orang miskin yang suka meminta dan orang miskin yang mulia. Nah, itu. Orang miskin yang mulia itu tidak pernah meminta, maka dia dianggap kaya, padahal kere. Dia lagi diuji dengan kere gitu. Tapi tidak pernah meminta. Kenapa? Dia sudah serahkan kepada Allah. Lalu Rabi'atul Adawiyah bilang begini, semua jatah pahalaku berikan kepada orang mukmin. Ini zakat ini zakat. Jadi dia berzakat lewat jatah pahalanya. Semua jatah pahalaku berikan kepada orang mukmin. Dia bilang begitu. Nah, lalu apa dia tidak butuh jatah pahala? Apa dia tidak butuh? Kita butuh tidak pahala? Kita butuh pahala ya memanglah, karena memang pikiran kita hanya di pahala saja. Kalau saya mau ketemu Bapak, kemudian saya datang sini, mau ketemu. Dia yang saya mau temui. Kira-kira seluruh fasilitas yang ada di sini kalau saya ketemu dia kasih tidak? Dia kasih. Karena dia yang ketemui. Tapi kalau yang saya datang hanya misalnya
minta sesuatu dan tidak perlu saya ketemu dia, yang dia berikan yang saya minta. Ya kan? Yang dia berikan yang saya minta, dan yang memberikan itu bukan dia, tapi mungkin teman-teman. Nah itu, di situ bedanya. Jadi dia bilang begini, kenapa begitu? Karena tidak ada yang kuinginkan di dunia kecuali zikir mengingatmu itu. Jadi hidup itu yang diinginkan Rabi'ah itu hanya mengingat Tuhan. Bagi dia mengingat Tuhan itu sudah segalanya lah gitu. Tidak ada artinya dunia ya. Lalu dia bilang, yang kuinginkan di akhirat hanyalah melihatmu, bukan surga yang diinginkan. Nah, memang matandri onroni. Nah itu. Jadi zakat itu tidak hanya terkait dengan harta, teman-teman. Zakat itu terkait dengan amalan sekalipun. Bapak lihat, doakan orang yang berbuat maksiat itu zakat. Jadi kita lihat teman kita lagi jatuh dalam kemaksiatan, jangan dihina. Memang mentong kau. Ambillah, doakan. Kalau perlu, ya Allah, pahala salat sunatku berikan kepada dia, ampuni dosanya dari pahala salat sunatku. Itu zakat. Itu namanya zakat dalam makna tarekat. Itu kira-kira ya. Jadi Raudatul Adawiyah sampai berkata seperti itu. Jadi zakat yang diberikan di jalan Allah dari usaha ukhrawi kepada orang fakir pengetahuan agamanya dan miskin nilai-nilai ukhrawinya. Nah itu. Jadi zakat itu dalam makna tarekat adalah diberikannya sesuatu usaha-usaha ruhani, usaha ukhrawi, salat, pahala salat itu diberikan kepada orang yang pengetahuan agamanya itu menjadi sangat miskin dan nilai ukhrawinya sangat tipis gitu. Itu mesti kita doakan. Nah, itu kira-kira. Jadi zakat itu tidak hanya terkait dengan harta, tidak. Nah, saya mau fokus ke zakat fitrah. Karena sebenarnya kalau Ramadan itu tidak ada zakat lain yang terkait dengan puasa dan Ramadan kecuali zakat fitrah. Zakat mal tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Zakat tumbuhan tidak ada, zakat hewan tidak ada. Tapi orang salah paham. Nah, coba lihat tuh, kalau Ramadan banyak enggak lembaga-lembaga zakat bermunculan kayak bagai jamuran gitu. Ya kan? Jadi menurut saya, ini umat Islam tidak mengerti bahwa zakat itu tidak ada terkait dengan Ramadan kecuali hanya satu, zakat fitrah. Tidak ada yang terkait dengan Ramadan. Zakat mal bayarkan di luar Ramadan kalau haulnya dan nisabnya sudah cukup di luar Ramadan. Jangan ditunda. Misalnya di bulan Sya'ban, sebentar ya. Halo, ya. Ambilkan. Ya. Saya lagi cerah. Nah. Jadi apa itu tadi? Zakat itu tidak boleh dibayarkan kalau sudah waktunya, misalnya di bulan Sya'ban haulnya sudah cukup, sudah 1 tahun dan nisabnya sudah cukup. Bayarkan, jangan tunda. Berdosa kalau ditunda. Kalau belum haulnya, ya belum haulnya dan belum cukup, baru mau dibilang bayarkan di bulan Ramadan karena banyak pahalanya, itu belum wajib. Bagaimana Bapak membayarkan sesuatu yang tidak wajib? Ketika sudah tiba waktunya wajib, tidak dibayarkan lagi. Nah, itu tidak benar. Nah, makanya menurut saya ini fenomena yang sangat menarik dalam konteks zakat gitu ya. Yang menurut saya tidak benar gitu, tidak benar. Jadi bayarkan zakatnya sesuai dengan waktunya. Nah, tapi zakat fitrah itu yang menarik, itu yang terkait dengan Ramadan. Nah, pertanyaannya gini, kenapa disebut zakat fitrah? Dan zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat Islam, kecuali yang tidak punya apa-apa. Nah, wajib. Misalnya tanggal 30 Ramadan, belum masuk 1 Syawal, lahir kemenakan atau anak, ini wajib disakatkan.
Tapi kecuali dia lahir sudah maghrib, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, wajib disakatkan. Yang menyakatinya adalah yang menanggungnya. Nah itu. Nah. Sekarang kenapa disebut zakat fitrah? Nah di sini makna spiritualnya tinggi sekali. Tadi saya mengatakan zakat itu kan kesucian, sebenarnya proses kesucian. Nah, fitrah itu, ini orang sering, menurut saya orang mengatakan, ada hadis Nabi begini. Lisa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, dia bahagia ketika apa? Berbuka. Yang mana yang dimaksud berbuka? Waktu buka sudah maghrib. Kita lebih awal. Itu foto kalau itu yang dimaksud, dia tidak terhubung dengan yang kedua. Yang kedua mengatakan farhatun indalika rabbi. Dia bahagia ketika dia ketemu dengan Tuhannya. Tidak terhubung. Maka yang dimaksud dengan fitrah indal iftar ketika dia berbuka di Idul Fitri. Bukan ketika dia berbuka. Di Idul Fitri. Kenapa disebut Idul Fitri? Itu bukan berarti kembali ke fitrah, tidak. Itu hari kebahagiaan. Kenapa dia bahagia? Karena fitrahnya yang tadinya potensi menjadi faktual. Yang tadinya potensi menjadi faktual. Dia bisa kembangkan potensi itu menjadi sempurna dan dia faktual lewat satu di bulan Ramadan. Itu disebut Id. Id itu hari kebahagiaan karena sempurnanya fitrah. Kalau fitrahnya sempurna, hatinya suci, maka dia ketemu Tuhannya. Nah itu yang dimaksud. Bukan waktu berbuka. Nah, sakit sentuh. Waktu kita berbuka, kira-kira dendam kita sama kelapar. Ya mana kalau di Andre. Semua sampai kenyang dan sebagainya. Disinilah makna puasa itu ada dua. Quran itu dua istilah puasa, siam dan saum. Siam itu 8 kali disebut dalam 7 surah. Yang dimaksud siam adalah puasa sekedar tidak makan, tidak minum dan selanjutnya yang bisa merusak. Itu namanya siam. Tapi yang dimaksud saum itu puasanya ini. Beda toh? Nah. Jadi kalau bapak tidak makan, tidak minum, tidak yang lain tidak dilakukan, itu disebut siam. Tapi bapak bohong, mencaci orang. Nah, ya toh? Nah, itu kalau itu terjadi puasanya tetap sah, tidak perlu mengganti di luar Ramadan, tapi nilainya hilang. Kalau puasa dalam makna saum itu disebutkan dalam surah Maryam, itu disebutkan begini, fakuli washrabi wa karri ainan. Nah itu kan, hei Maryam, makanlah, justru disuruh makan, minumlah, bersenang-senanglah. Nah, kalau seseorang datang kepadamu ingin berkata sesuatu tentang keadaanmu sekarang, Tuhan bilang fakuli, maka katakan inni nazartu lirrahmani sauman. Bukan dia mengatakan siam, sauman. Nah, apa bentuk sauman di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak berbicara dengan seseorang hari ini. Jadi yang dimaksud dengan saum itu puasa bicara. Diam. Puasa bicara. Puasanya mata, puasanya telinga, puasanya tangan, puasanya kaki, puasanya pikiran. Nah, puncaknya puasanya hati. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menyebut puasa bicara bukan puasa mata? Kenapa? Karena setiap hari seluruh indera ini datang ke mulut, mulut, luruskan lidahmu. Jangan sambaran nupau, kalau sambaran nupau cilaka ke semua. Kalau lurus kok, kami semua selamat itu. Setiap pagi ini datang ke mulut bicara seperti itu.
Apa itu benar? Saya kasih contoh. Kita lihat kelemahannya orang, mata kita melihat kekurangannya orang. Kalau apa yang Bapak Ibu lihat dari kekurangan itu berhenti di matanya Ibu, di matanya Ibu aman tuh, oke? Ya, aman tidak? Tidak ada. Tapi kalau sudah ditransfer ke mulut, kacau ini hidup. Kalau apa yang ibu dengar berhenti di telinganya, di pendengarannya, tidak ditransfer ke mulut, insya Allah aman. Tapi kalau transfer ke mulut, kacau tuh. Atau transfer ke di tangan, itu, lalu tulis di WA, kacau. Nah, maka Nabi bilang, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada jamu. Jamu itu apa? Jaga mulut itu. Jaga mulut. Makanya kalau saya ingin katakan kira-kira begini, puncak dari tauhid itu adalah diam. Puncak dari tauhid itu adalah diam. Orang yang sudah mengenal Tuhan itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Namun rubah mekal. Makanya mekal nasabah nita mahani kesadaran ketuhannya hadir. Dan mereka bercahara. Nah, itu. Lebih banyak diamnya. Nah, yang apa ya? Jadi diam. Lebih banyak diam. Karena dia memang terhubung dengan Tuhan. Nah, jadi penting itu. Jadi begini. Tadi kita hubungkan dia iftar, dia berbuka puasa. Setelah Ramadan setelah Ramadan dia makan, dia minum, dia bersenang-senang. Tapi ketika dia makan, dia minum dan bersenang-senang, itu bukan karena dorongan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya sudah dikendalikan di bulan Ramadan, dia bawa keluar ke Ramadan. Maka banyak orang, tapi ini terjaga, buktinya ini terjaga, seluruh pikirannya terjaga, kalbunya terjaga. Nah, makanya ada orang yang makan, minum dan segalanya dia lakukan, tapi dia disebut berpuasa. Tapi ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi tidak disebut berpuasa. Kan begitu? Ada hadis Nabi mengatakan, Nabi Fulana dari Abu Hurairah dikatakan, ya Rasul, Fulana tasumu naharan wa tusalli lailan wa tasaddaq. Fulana, si Fulan ini, perempuan ini, dia puasa siang hari, salat malam di malam hari, wa tasaddaq, banyak bersedekah, tapi wa tuhzi jiranahu, tapi dia juga menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang perempuan itu. Wa hiya min ahlin nar, tapi dia ahli neraka. Tidak ada kebaikan dan dilempar ke dalam neraka. Tapi disebutkan wakila fulana tusal maktubah wa tasaddaqa bil adhan. Dia hanya salat yang diwajibkan, lalu kemudian bersedekahnya sedikit. Wala tuhzi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Fulana ini adalah ahli surga. Jadi sebenarnya kembali lagi, jangan berhenti di sarana, cari hasilnya, cari buahnya, dan buahnya di sini. Maka yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah, zakatnya dengan simbol makanan-makanan itu karena hatinya sudah bersih. Tidak ada lagi ujub, tidak ada lagi kikir, tidak ada tamak, tidak ada bakhil, tidak ada rakus di sana. Itu target pencapaian dari zakat itu, membebaskan secara rohani dari sifat bakhil, kikir, tamak, dan rakus. Kalau ini masih ada, mau diukur sederhananya, kalau kita lagi makan sama-sama, kita lagi makan sama-sama, kita tidak pernah pikirkan orang di belakang kita, mak bumbu. Itu contohnya. Itu contohnya, kita tidak pernah pikirkan. Saya kira ini yang saya antara nanti kita kalau ada waktu sedikit kita lanjutkan setelah duhur insyaallah. Kebetulan sudah masuk waktu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Ustaz tadi sempat disinggung terkait mulut terkait diam. Iya. Ya. Mungkin perlu diperjelas diam yang seperti apa, karena kan ada orang yang tipenya pendiam, tapi dalamnya mendendam. Ada juga ada juga tipe ceritanya, maksud saya hal-hal apa yang misalnya kayak saya kan tipe orang yang banyak bicara Ustaz, dalam hal apa saja yang perlu untuk didiamkan, saya harus diam terus supaya tidak kita ini pemikirannya tidak terlalu melebar, supaya pemahaman kita tidak sempit bahwa pokoknya diam saja, apapun pokoknya diam saja, lebih baik diam gitu. Yang mungkin itu Baik, langsung saja ya. Ini pertanyaan susah ini. Jadi begini. Tadi saya sudah jelaskan kan, Nabi Isa kan diam. Nabi Isa. Maryam diam, tidak bicara. Ya kan? Jadi kenapa Maryam disuruh diam oleh Allah? Karena kalau dia respon, kan ini Maryam waktu itu kan lagi hamil, nah kan? Lalu kemudian dia menyingkir gitu kan? Lalu ada datang orang kepada dia. Kalau dia tidak diam, maka respon orang sama dia itu bisa panjang. Jadi kadang-kadang diam itu adalah jawaban dari masalah yang kita hadapi. Itu satu. Jadi diamlah kalau kita mengatakan diam itu adalah jawaban, solusi gitu. Nah, di situ diam di situ emas gitu. Nah, kan ada kadang-kadang satu masalah kalau dia direspon pakai mulut itu bertambah masalahnya. Nah, disitulah pentingnya diam. Tapi ada masalah yang tidak bisa diam, harus ngomong. Kalau itu sudah jelas akan merusak diri kita dan merusak orang lain, itu mesti harus ngomong, mengatakan ini salah. Jadi mendiamkan sesuatu yang batil itu dan kebatilan itu bisa merusak kehidupan sosial, itu tidak boleh. Nah, jadi diam itu pada tempatnya, yakni diam mesti pada tempatnya. Ketika diam itu menjadi sebuah jawaban dari problem yang sedang kita hadapi. Nah, itu satu. Begini. Diam itu, kenapa mesti harus banyak diam? Karena kalau ibu bapak diam, hatinya itu menjadi terbuka. Nah, tapi kalau banyak bicara, dan bicaranya itu tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, maka hatinya itu akan tertutup. Yang paling banyak bicara siapa? Dari tadi saya yang paling banyak bicara kan? Ya kan? Dari tadi saya yang banyak bicara. Jadi bicara saya tiap hari itu luar biasa banyaknya. Nah, pertanyaan saya, kadang-kadang saya harus mengatakan saya harus berhenti bicara untuk kemudian merenungkan apa yang saya sudah bicarakan itu. Karena misalnya saya tidak ada ceramah, saya mengatakan saya harus pergi mendengar. Makanya kalau saya tidak ada ceramah, saya pergi mendengar ke ulama. Saya tidak tinggal di rumah, saya pergi mendengar. Nah, saya pergi mendengar supaya saya tidak bicara terus, mesti harus dievaluasi ke dalam gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita seringkali diam dalam makna seperti ini, itu akan membuat hati kita menjadi terbuka. Itulah sebabnya kenapa Nabi Isa, kemampuan Nabi Isa berbicara di waktu sebenarnya dia tidak berbicara. Itu kan tidak mungkin dia bicara dia masuk kanak-kanak itu. Tapi kenapa dia bisa bicara di masa anak-anaknya? Karena buah dari diamnya ibunya. Nah, itu. Jadi diam itu jadi emas ketika pada tempatnya. Diam itu akan menjadi puncak kesadaran Tuhan, karena didiamlah dia akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Nah, terkait dengan diam begini. Kalau ada seruling nih, makanya itu puasa begini sebenarnya. Jadi puasa itu adalah sebenarnya berdiam, menahan diri, kan begitu kan? Imsak, menahan diri. Nah, jadi yang ditahan itu bukan hanya makan, minum dan sebagainya, tapi mata, mulut itu ditahan semua. Nah,
Sebenarnya kalau kita mau masuk kepada tahapan puasa itu prosesnya 3. Yang pertama adalah puasa diam tadi, puasa makan. Jadi sebenarnya pada saat kita puasa makan minum itu pemahaman saya itu pengosongan diri dari pengaruh hawa nafsu. 1. Kedua, lapar itu ketika berpuasa itu adalah pelemahan bisikan setan. Pelemahan bisikan setan. Karena bisikan setan itu mengalir di pembuluh darah kita. Apa pintunya, apa alatnya bisikan setan itu dalam tubuh? Itu nafsu. Maka ketika nafsu itu dilemahkan, maka bisikan yang masuk ke diri kita itu tidak ditangkap oleh nafsu. Maka dia melemah. Maka bisikan setan itu lemah. Di situ pentingnya puasa tidak makan, tidak minum itu. Ya kan, puasa tidak makan, tidak minum. Jadi kalau orang sudah sampai pada tahapan pengosongan diri, maka hatinya akan berbunyi indah. Satu contoh, kalau ada seruling nih, seruling bambu itu penuh dengan sesuatu, bisa bunyi enggak? Tidak. Dia bisa indah bunyinya kalau dikosongkan. Begitu juga hati itu bisa bicara dengan indah ketika nafsu itu kosong, lapar dan sebagainya. Nah, itu tahapan kedua. Jadi pengosongan dan pengelemahan iblis itu akan melahirkan hati yang siap untuk menerima indahnya pengajaran-pengajaran ilahi. Puncaknya kalau hati itu sudah bisa memandang segala sesuatu itu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Saya suka sekali ini ambil contoh ini. Saya selalu bilang begini, ada kan ayat Al-Quran, wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Tuhan, dia jadikan pasangan bagi kamu. Berarti istriku adalah tanda kebesaran Tuhan. Oke? Maka ketika aku lihat istriku, saya tidak bisa lihat dia hanya dengan kacamata dia perempuan dan dia istriku. Saya harus menampakkan bahwa istriku itu adalah ada Tuhan di situ. Tuhan hadir di situ. Maka ketika saya marah, batasan kemarahanku misalnya, itu dalam kasus tertentu, dalam persoalan agama. Persoalan yang lain enggak. Ngapain? Misalnya enggak ada makanan, ngapain? Banyak dijual kok. Itu simpel sekali sebenarnya. Bisa bikin sendiri. Simpel sebenarnya. Jadi kemampuan kita untuk bisa menyadari kehadiran Tuhan pada segala sesuatu itu di situ puncaknya pencapaian. Saya kasih contoh. Sekarang saya bicara, saya Bapak mendengar, oke? Sekarang siapa yang kasih kemampuan mendengar? Allah Maha mendengar. Tapi kan selama ini kita mendengar tidak pernah melibatkan Tuhan bahwa Tuhan mendengar juga saya apa yang saya dengar. Nah, apa yang saya bicarakan Tuhan mendengar, tapi kita tidak pernah libatkan. Karena kita fokus pada diri kita, tidak fokus pada pencipta kita. Saya kasih contoh lagi, titik fokus yang salah. Yang mana besar saya dengan tembok ini? Tembok kan? Tapi sejak tadi, apa pernah terpikiran tembok? Enggak, fokusnya sama saya. Yang kecil ini, seringkali kita fokus pada yang kecil, tapi lupa yang terbesar, yakni Allah. Itu jawabnya. Menyiapkan wadah, dan wadah itu adalah hati kita. Saya kasih contoh. 1 tahun sudah kemarau, tiba-tiba datang PDAM bawa air, ya kan? Bapak bawa timbah, ya kan? Bapak ember, Bapak galong, ya, baskon. Ya. Ada lagi yang bawa gentong, nah, yang 500 liter, ada yang 1000 dan sebagainya. Menurut saya, menurut kita ini semua teman-teman, yang mana yang paling banyak? Setiap orang akan menerima sesuai dengan wadah yang dia siapkan. Nah, jadi itu yang saya tadi dari awal bilang. Dari 1 Ramadan sampai 20 Ramadan, itu yang paling penting, siapkan wadahmu untuk bisa menerima keberkahan malam Lailatul Qadar.
Jadi keberkahan Lailatul Qadar itu durasinya sudah maghrib sampai terbitnya fajar. Itu durasinya. Bukan dibilang tengah malam, tidak. Durasinya itu. Maka siapa yang bisa menangkap keberkahan itu tergantung wadah apa yang dia siapkan. Boleh jadi orang menangkap nanti di akhir karena wadahnya sempit gitu. Atau boleh jadi dari awal dia sudah ditangkap. Nah itu. Jadi itu sebenarnya. Nah, jadi wadah kita apa? Wadah kita adalah hati kita. Itu wadahnya. Itu wadah Lailatul Qadar. Nah, dari mana kita bisa pahami bahwa itu wadah Lailatul Qadar? Sebenarnya apa sih yang turun di malam Lailatul Qadar? Kan yang turun itu Quran. Jadi Quran itu turun 2 kali. Dia turun sekaligus ke dalam hatinya Nabi. Itulah yang terjadi di 10 Ramadan terakhir. Di surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kan nuzulul Quran diadakan di 17 Ramadan. Ya kan? Itu tidak salah, itu benar. Karena 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran pertama kali secara beransur-ansur di Gua Hira. Itu baru turun 22 kali. Tapi di bulan Ramadan di akhir itu satu kaligus. Quran bilang nazala bihi ruhul amin ala qalbik. Wadahnya yang turun itu wadahnya apa Nabi? Kalbunya, hatinya. Jadi ini yang disiapkan. Dan memang Quran itu adalah untuk hati. Itu adalah liman lahu qalb. Zalikal dzikra liman lahul qalb. Itu adalah peringatan bagi orang yang punya hati. Tuhan bilang, apalah yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi mengkaji Quran atau hatinya tertutup? Jadi dua saja. Kalau tidak mengisi, tidak mengerti isi Quran, hati tertutup. Tapi kalau paham, hati terbuka. Nih. Coba bayangkan kalau hati saya terbuka nih, misalnya, ini terbuka. Apapun yang datang, saya tangkap. Tapi kalau dia tertutup, menolak. Jadi wadahnya adalah, siapkan wadahnya. Dia datang. Yang menarik sebenarnya dikaji itu di surah. Sebentar malam saya akan kaji ini di Citraland, Talasa City. Coba perhatikan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya kan? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang menurunkan? Allah. Apa yang diturunkan? Quran. Siapa yang menerima? Muhammad. Wadahnya pada apa? Pada waktu apa? Pada malam. Wadahnya hati. Di waktu malam Lailatul Qadar. Tapi setelah itu, apa bicara Quran? Tidak bicara Quran. Dia bicara tentang waktu Quran turun. Ya kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi terjadi pengalihan dari pembicaraan inti Quran, tapi kemudian bicara tentang waktu turunnya. Contoh, ada tamuta yang spesial dan sebagainya. Ya, ada tamuta. Bapak ambilkan hotel, yang Bapak urus itu bukan tamu itu lagi bicaranya, tapi bagaimana hotelnya menyenangkan. Tapi Tuhan bilang, malam itu keberkahannya lebih bagus dibanding 1000 bulan. Artinya kalau malam turunnya saja nilainya lebih dari 1000 bulan, bagaimana Qurannya? Bagaimana Qurannya? Maka angka 1000 itu bukan angka maksimal. Angka 1000 itu angka minimal. Maka unlimited, bahasa unlimited pun tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Itulah bahasa keterbatasan, bahasa untuk memuliakan malam itu. Jadi itu sebenarnya. Jadi dia datang, memang dia datang. Dan siapa yang dia datangi? Siapa saja yang menghidupkan malam itu mulai dari maghrib sudah buka sampai terbitnya fajar. Itu yang didatangi. Sekarang begini, ada ndak orang tidur tapi hatinya siap menerima Lailatul Qadar? Nah, ada. Para ulama itu misalnya kan enggak, dia misalnya ada orang sakit gitu ya. Tapi kalbunya sudah siap. Dalam ketidurannya dia dapat itu. Kan iblis bilang, iblis itu lebih takut sama ulama yang memiliki kesadaran ketuhanan di waktu tidurnya dengan orang yang sholat tanpa kesadaran ketuhanan. Setan itu lebih takut sama ini. Nah itu kira-kira jawabnya.
Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah.